Mentari pagi belum sempurna naik ke langit ketika suara azan subuh berkumandang dari masjid kecil di pinggir desa. Kabut masih menggantung rendah, menyelimuti pohon-pohon kelapa dan sawah yang terhampar luas. Di tengah sunyi itu, seorang anak, laki-laki berjalan pelan menyusuri jalan tanah yang becek, kakinya penuh lumpur, bajunya lusuh, dan wajahnya tak menunjukkan takut atau malu, hanya diam dan pasrah. Anak itu bernama Ilham. Lebih tepatnya diberi nama Ilham oleh Kiai Rauf, pengasuh pesantren Nurul Falah, tempat ia dititipkan sejak usia 3 tahun. Tak ada yang tahu siapa orang tua kandungnya. Suatu malam belasan tahun lalu, ia ditemukan di teras pesantren dalam kondisi demam tinggi, dibungkus kain lusuh dengan selembar kertas bertuliskan, "Tolong jaga dia, kami tidak bisa." Sejak saat itu, Kiai Rauf dan istrinya Nyai Salmah merawat Ilham layaknya anak sendiri. Meski tak pernah tahu asal-usulnya, mereka tak pernah memperlakukan Ilham berbeda dari santri lainnya. Justru, Ilham tumbuh sebagai anak yang paling rajin, paling cepat hafalannya, dan paling santun sikapnya. Di usia 17 tahun, Ilham sudah hafal 30 juz Al-Quran. Ia juga menguasai kitab-kitab dasar pesantren dengan baik. Banyak yang mengagumi kecerdasannya. Bahkan Kiai Rauf mulai mempercayakan beberapa pelajaran kepada Ilham untuk diajarkan kepada santri baru. Namun Ilham bukan anak yang mudah percaya diri. Dalam hatinya selalu ada lubang kosong. Siapa aku sebenarnya? Dari mana aku berasal? Kenapa aku dibuang? Ia sering menatap langit malam dari belakang masjid, berharap angin membawa jawabannya. Tapi malam demi malam berlalu, hanya bintang yang diam dan angin tetap bisu. Suatu hari saat pesantren sedang bersiap menyambut acara Maulid Nabi, Ilham ditugaskan Kiai Rauf untuk membeli kebutuhan di pasar desa bersama Aisyah, putri sematawayang sang Kiai. Aisyah bukan sekadar anak Kiai. Ia dikenal cerdas, lembut, dan penuh kasih. Banyak pemuda desa yang ingin meminangnya, tapi tak ada satupun yang mampu menembus hatinya. Dalam perjalanan pulang dari pasar, Ilham dan Aisyah terlibat percakapan ringan. "Ilham," tanya Aisyah sambil tersenyum, "kalau suatu hari engkau menemukan siapa orang tuamu, apa yang akan kau lakukan?" Ilham terdiam. Pertanyaan itu menampar pikirannya seperti petir di siang bolong. Ia tak pernah berani memikirkan terlalu jauh. Baginya, mencari orang tua seperti membuka kotak yang mungkin kosong, atau lebih buruk lagi, penuh luka. "Aku tidak tahu, Mbak," jawab Ilham pelan. "Mungkin aku hanya ingin tahu alasan mereka meninggalkanku. Itu saja." Aisyah mengangguk, lalu ia menatap Ilham dengan pandangan yang sulit dimengerti. "Mungkin bukan karena mereka tidak sayang, Ilham. Kadang cinta itu butuh pengorbanan, bahkan harus terlihat kejam di mata orang lain." Ilham tak mengerti maksud ucapan itu. Tapi kata-kata Aisyah terus berputar di benaknya sampai malam hari. Di suatu malam yang sunyi, Kiai Rauf memanggil Ilham ke ruang perpustakaan. Di sana, sang Kiai duduk sambil membuka kitab-kitab tua. Wajahnya tampak serius. "Ilham," katanya, "ada amanah yang ingin Abah sampaikan padamu." Ilham duduk bersila, matanya tak berani menatap langsung. "Dalam beberapa bulan ke depan, Abah ingin kau ikut berangkat ke daerah pelosok, membuka pengajaran Al-Quran di desa yang belum pernah tersentuh dakwah." Jantung Ilham berdebar. Perasaan takut, bangga, dan bingung bercampur aduk. Tapi, "Abah, aku belum siap." Kesiapan bukan soal waktu, Ilham, tapi soal niat. Dan Abah melihat cahaya itu dalam dirimu. Ilham menunduk. Air matanya jatuh tanpa ia sadari. Di balik perasaan bangga ada rasa sakit yang ia sembunyikan. Kepergiannya berarti menjauh dari Aisyah, satu-satunya perempuan yang diam-diam telah ia cintai sejak lama. Namun Ilham tahu, cinta sejati tidak boleh mengalahkan panggilan dari langit. Bab 1 pun berakhir di persimpangan yang sulit, antara cinta yang diam dan panggilan suci yang nyaring. Ilham, anak tanpa nama, akan segera memulai perjalanan yang bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga membuka tabir masa lalu yang selama ini disembunyikan dari dirinya. Sudah hampir sebulan sejak Kiai Rauf mengamanahi Ilham untuk berdakwah ke desa pelosok. Hari keberangkatan semakin dekat dan suasana hati Ilham semakin kacau. Siang hari ia mengajar seperti biasa, tersenyum di depan santri-santri seolah tak terjadi apa-apa.
Tapi setiap malam ia duduk termenung di serambi masjid, menatap bulan yang menggantung di langit dengan hati yang penuh gejolak. Ia belum pernah sejauh ini meninggalkan pesantren. Tempat ini adalah rumah satu-satunya yang ia kenal. Kiai Rauf adalah ayah baginya. Dan Aisyah, entah bagaimana ia harus menggambarkan perasaannya terhadap Aisyah. Cinta yang ia pendam dalam diam, tak pernah diucapkan, tapi tumbuh setiap hari seperti akar yang diam-diam menghunjam tanah. Suatu sore saat matahari mulai condong ke barat dan para santri sedang membersihkan halaman pesantren, Ilham dipanggil oleh Nyai Salmah ke dapur. "Ilham, duduklah sini sebentar," kata Nyai sambil mengaduk adonan roti di baskom besar. Ilham duduk diam, merasa tidak enak hati. Biasanya kalau Nyai Salmah memanggil dengan nada lembut seperti itu, pasti ada hal penting yang ingin disampaikan. Nyai Salmah menoleh padanya. "Ilham, ibu tahu kau sayang sama pesantren ini, sama santri-santri, bahkan sama Aisyah." Ilham terkejut, wajahnya langsung memerah. "Ibu, tak perlu menyangkal nak," ucap Nyai lembut. "Ibu perempuan, ibu tahu, dan Aisyah itu anak ibu." Ilham tertunduk, tak berani berkata-kata, tapi dengar Ilham. Ada waktunya cinta diuji bukan untuk dimiliki, tapi untuk dibuktikan. Dan mungkin ini saatnya. Kepergianmu bukan menjauhkan kalian, tapi justru menguatkan jalan kalian masing-masing. Ilham hanya bisa mengangguk meski hatinya rasanya seperti diremas. Beberapa hari kemudian, malam sebelum keberangkatan, Kiai Rauf mengadakan doa bersama. Semua santri berkumpul mendoakan keselamatan Ilham dalam perjalanan dakwah. Aisyah duduk di antara para santri perempuan, matanya sembab. Ia tak banyak bicara malam itu, hanya sesekali mengusap air mata yang jatuh perlahan. Setelah acara selesai, Ilham duduk sendirian di beranda mushola. Angin malam bertiup lembut, membawa aroma tanah basah dan bunga kenanga. Ia ingin waktu berhenti. Ia ingin malam ini tidak pernah habis. Tiba-tiba langkah pelan terdengar dari belakang. Aisyah datang membawa secarik kertas dan sebuah buku kecil bersampul coklat. "Ini," katanya singkat, menyodorkan buku itu. "Untuk kamu baca selama di sana." Ilham menerima tanpa berkata apa-apa. "Kamu tahu Ilham," lanjut Aisyah pelan, "aku selalu berdoa agar kamu jadi orang besar. Bukan besar karena dikenal orang, tapi besar karena hatimu luas. Karena bisa menuntun orang lain ke arah yang benar." Ilham menatapnya. "Kenapa kamu selalu tahu apa yang harus dikatakan, Mbak?" Aisyah tersenyum kecil. "Karena aku sering memperhatikanmu." Dalam diam, mereka saling berpandangan, tapi tak ada kata cinta yang terucap. Tak ada janji, hanya doa dan luka yang harus dipeluk dalam sunyi. Keesokan paginya, Ilham berangkat. Ia diantar dengan mobil pikap tua milik pesantren bersama beberapa kitab, pakaian, dan beras. Para santri melambai-lambaikan tangan, sebagian menahan tangis. Kiai Rauf berdiri dengan tegas, meski sorot matanya menyimpan keharuan. Aisyah tidak ikut mengantar, tapi sebelum mobil berangkat, seseorang menyerahkan sepucuk surat kecil kepada Ilham. Tanpa nama pengirim, hanya bertuliskan, "Jika suatu hari kamu kembali, aku akan ada di sini, bukan sebagai orang yang kau tinggalkan, tapi sebagai seseorang yang percaya pada takdir dan waktu." Ilham mengepalkan surat itu, lalu menatap langit yang mulai biru keperakan. Air mata jatuh tanpa suara. Dalam hatinya ia tahu, ia sedang melangkah bukan hanya ke tempat baru, tapi ke takdir yang lebih besar dari rasa cintanya sendiri. Bab 2 ditutup dengan perjalanan Ilham yang meninggalkan kampung halaman demi panggilan iman, meninggalkan cinta dalam diam, meninggalkan kenyamanan demi sesuatu yang lebih suci. Tapi takdir telah mulai menggerakkan roda besar, dan apa yang menanti di ujung perjalanan jauh lebih mengejutkan dari yang pernah ia bayangkan. Perjalanan menuju desa dakwah memakan waktu lebih dari 6 jam. Mobil pikap tua yang mengantar Ilham harus menembus jalan berbatu, menyeberangi sungai kecil tanpa jembatan, dan melintasi hutan lebat yang seolah tak berujung. Desa tujuan itu bernama Sukajati, sebuah tempat yang bahkan tidak tercantum di peta digital. Saat mobil berhenti di depan mushola tua yang dikelilingi semak liar dan pepohonan besar, Ilham turun dengan perasaan bercampur aduk. Lelah, gugup, tapi juga ada semangat yang membuncah. Ini adalah amanah besar dan ia siap menjalaninya.
Hari-hari pertama Ilham di Sukajati penuh tantangan. Warga desa tampak acuh. Tak sedikit yang mencibir diam-diam, bahkan terang-terangan menolak ajakan untuk ikut pengajian yang ia adakan setiap malam di mushola. Anak-anak lebih memilih bermain di sawah daripada belajar mengaji. Bahkan tokoh masyarakat desa, Pak Darmin, secara langsung berkata padanya, "Kami di sini sudah hidup tenang. Nak, jangan bawa ajaran yang bikin ribut." Ilham hanya tersenyum. Ia tidak membalas dengan kata-kata kasar, melainkan dengan sikap lembut. Ia mulai mendekati warga bukan dengan ceramah, tapi dengan perbuatan. Ia membantu warga membersihkan saluran air, ikut panen padi, bahkan membetulkan genteng rumah-rumah tua yang bocor. Perlahan tapi pasti, sikapnya meluluhkan hati mereka. Anak-anak mulai datang ke mushola, lalu remaja. Para ibu mulai bertanya soal ilmu fikih. Bahkan Pak Darmin yang paling keras menolak. Suatu malam diam-diam ikut duduk di belakang mushola, mendengarkan ceramah Ilham dari balik dinding. Suatu sore, saat Ilham sedang membersihkan halaman mushola, datang seorang lelaki tua berjenggot putih dan berkain sarung kumal. Ia membawa kantong plastik berisi buah jambu dan beberapa lembar kertas kuning. "Assalamualaikum. Sampeyan ini Ilham, ya?" tanyanya. Suaranya serak tapi bersahabat. "Waalaikumsalam." "Iya Pak, Bapak siapa ya?" "Aku Karyo, dulu kerja jadi marbot di kota. Sekarang tinggal di sini. Aku kenal sama Kiai Rauf dari dulu. Katanya kamu anak yang luar biasa." Ilham tersenyum malu. Pak Karyo duduk di bangku kayu tua di samping Ilham, lalu menatap langit sore yang mulai jingga. "Kamu tahu nggak, Le?" katanya. "Dulu di desa ini ada cerita tentang seorang wanita dari kota yang datang diam-diam dan melahirkan seorang anak. Setelah itu dia pergi dan tak pernah kembali." Ilham diam. Cerita itu terasa aneh dan entah kenapa jantungnya berdegup lebih. Cepat, orang-orang bilang anak itu dititipkan ke seseorang lalu dibawa pergi malam-malam ke pesantren. Tak ada yang tahu siapa ayah ibunya. Tapi warga yang tahu cerita itu semua sepakat untuk bungkam demi menjaga nama baik keluarganya. Ilham menelan ludah. Tiba-tiba, angin terasa dingin menusuk kulit. Pak Karyo membuka plastik yang dibawanya, mengeluarkan secari kertas yang sudah menguning. "Ini kertas itu pernah ditemukan di pintu pesantren di kota. Aku dulu pernah diminta bantu nyampaikan, tapi entah kenapa selalu tertunda. Sekarang rasanya ini saat yang tepat." Ilham meraih kertas itu. Tangannya bergetar. Tulisan di dalamnya samar-samar namun masih bisa terbaca, "Maafkan kami. Anak ini adalah cahaya yang tak bisa kami jaga. Semoga pesantren bisa menjadi rumahnya. Suatu hari kami akan kembali menjemputnya jika Allah mengizinkan." Ilham menggigit bibirnya. Inisial itu tidak asing. Malam harinya Ilham duduk termenung di dalam mushola. Ia membuka kembali surat dari Aisyah dan buku kecil yang diberikan sebelum kepergiannya. Di halaman pertama buku itu tertulis, "Hidup ini bukan tentang mencari siapa dirimu, tapi tentang menerima untuk apa kamu diciptakan." Dan di halaman terakhir terlipat kecil sebuah potongan foto tua. Seorang perempuan muda mengenakan kerudung putih berdiri di depan bangunan tua yang Ilham kenali. Itu bangunan pesantren Nurul Falah bertahun-tahun lalu. Ilham nyaris tak percaya wajah perempuan itu sangat mirip dengan seseorang yang setiap hari ia lihat di pesantren. Ia meremas. Foto itu, napasnya tak teratur. Di balik foto tertulis pena halus, "Untuk Ilham, jika suatu hari kamu tahu siapa aku, ketahuilah bahwa aku selalu mencintaimu. Maafkan aku." Ilham menjatuhkan foto itu ke lantai, matanya berkaca-kaca. Ia kini sadar, huruf N bukan sembarang. Huruf dot Nyai Salma. Bab 3 ditutup dengan ledakan batin yang tak disangka Ilham. Di tanah asing, ia bukan hanya menjalankan misi dakwah, tapi juga mulai menemukan potongan-potongan masa lalu yang selama ini disembunyikan. Ia tak tahu apakah ia siap menerima kebenaran yang lebih besar. Karena kadang cinta dan rahasia tak berjalan searah. Malam itu Ilham tidak bisa tidur. Suara jangkrik di luar jendela mushola terasa lebih nyaring dari biasanya, seolah ikut mengusik pikirannya. Potongan foto di tangannya terasa lebih berat dari apapun yang pernah ia pegang.
Wajah perempuan di foto itu terus terbayang, dan yang lebih menyakitkan, tulisan kecil di baliknya membawa luka yang selama ini terpendam dalam diam. Untuk Ilham, jika suatu hari kamu tahu siapa aku, ketahuilah bahwa aku selalu mencintaimu. Maafkan aku. Ilham menatap langit-langit mushola yang gelap. Dalam hatinya berkecamuk pertanyaan yang selama ini ia kubur dalam-dalam. Apakah benar Nyai Salmah, ibu kandungku sendiri? Ia ingat betul bagaimana Nyai memperlakukannya dengan kasih sayang, tapi ia juga ingat bahwa tak pernah sekalipun Nyai mengisyaratkan bahwa mereka memiliki hubungan darah. Ia dibesarkan sebagai santri, bukan sebagai anak kandung. Keesokan paginya, Ilham memutuskan mengunjungi Pak Karyo kembali. Ia ingin tahu lebih banyak. Pak Karyo duduk di belakang rumahnya yang sederhana, sedang mengupas kelapa. "Pak, saya mau tanya soal cerita kemarin," kata Ilham langsung, tanpa basa-basi. Pak Karyo menoleh. "Soal ibumu?" Ilham mengangguk. Pelan Pak Karyo menarik napas dalam. "Waktu itu, aku hanya jadi tukang kebun di kota, tapi aku kenal dekat dengan Nyai Salmah. Sebelum menikah dengan Kiai Rauf, beliau pernah menghilang beberapa waktu. Keluarganya bilang sedang ke luar negeri. Tapi aku tahu beliau tinggal diam-diam di rumah saudara jauhnya, dalam kondisi mengandung." Ilham menelan ludah. Kebenaran mulai terasa seperti pisau di dadanya. Setelah melahirkan bayi itu, kamu, Ilham, diserahkan ke seseorang. Dan beberapa hari kemudian ditemukan di depan pesantren. Tak ada yang tahu. Tapi sejak itu Nyai Salmah tak pernah benar-benar tersenyum. Banyak yang bilang senyumnya itu seperti senyum orang yang kehilangan sesuatu, tapi tetap harus kuat. Ilham memejamkan mata. Air mata jatuh perlahan. Luka yang selama ini tak bernama, kini mulai memiliki wajah dan cerita. Sore harinya setelah salat Asyar, Ilham duduk di teras mushola. Anak-anak desa bermain di depan halaman, tertawa-tawa tanpa beban. Tapi pikirannya sudah jauh kembali ke pesantren, ke masa kecilnya, ke saat pertama kali ia memanggil ibu kepada Nyai Salmah karena santri-santri lain juga begitu. Ia sadar sekarang, panggilan itu mungkin bukan sekadar kebetulan. Di saat itu juga ia mengambil pena dan kertas. Ia menulis surat ditujukan kepada satu-satunya orang yang kini harus ia temui lagi. "Assalamualaikum Ibu, aku sudah tahu. Dan aku tidak marah, aku hanya ingin mendengar langsung dari mulut Ibu apa yang sebenarnya terjadi. Aku tidak butuh alasan Ibu, aku hanya ingin tahu apakah selama ini aku pernah Ibu rindukan?" 3 hari kemudian, Ilham kembali ke pesantren. Perjalanan terasa jauh lebih berat dari sebelumnya. Bukan karena jalan, tapi karena beban di dadanya. Saat ia tiba, suasana pesantren sedang tenang. Santri sedang belajar, dan suara burung saling bersahutan di antara pohon-pohon besar. Ia langsung menuju ke rumah Kiai Rauf. Saat pintu dibuka, Nyai Salmah berdiri di sana. Matanya membelalak saat melihat Ilham. "Ilham, kenapa pulang mendadak?" "Nak," tanyanya lembut. Ilham tidak menjawab, ia hanya menyerahkan surat yang ditulisnya. Nyai Salmah membaca perlahan. Dan di tengah bacaan itu, air matanya mulai jatuh satu-satu. Tangannya gemetar. Ilham menatap wajah perempuan itu. Wajah yang selama ini ia lihat sebagai ibu pesantren, kini ia lihat dengan mata berbeda. Wajah seorang ibu yang selama ini menyembunyikan luka, bukan kebohongan. Akhirnya, Nyai Salmah duduk. Wajahnya pucat, tangisnya tak bisa ia tahan lagi. "Maafkan Ibu, Ilham. Ibu bukan tidak ingin mengakuimu, tapi saat itu, Ibu terlalu takut. Takut dunia akan menghina Ibu. Takut nama pesantren hancur. Bahkan saat menikah dengan Kiai Rauf, Ibu belum berani bercerita. Sampai akhirnya beliau yang lebih dulu tahu dari seseorang, tapi memilih diam demi menjaga hati Ibu." Ilham terdiam. Dadanya sesak tapi perlahan mulai menghangat. "Kenapa tidak pernah cerita, Bu?" bisiknya. Nyai Salmah menggenggam tangan Ilham. "Karena aku pikir cinta Ibu cukup dengan merawatmu, mencintaimu diam-diam. Tapi ternyata tidak. Cinta sejati adalah ketika kita berani jujur, walaupun itu menyakitkan."
Bab 4 ditutup dengan pelukan pertama yang penuh air mata antara Ilham dan Nyai Salma. Bukan lagi sebagai santri dan ibu pengasuh, tapi sebagai anak dan ibu kandung. Rahasia besar itu akhirnya terkuak dan luka lama mulai sembuh. Bukan karena waktu, tapi karena keberanian untuk saling memaafkan. Sudah 3 hari Ilham kembali ke pesantren setelah pertemuannya yang penuh haru dengan Nyai Salma. Hubungan yang dulu dilandasi rasa hormat sebagai santri dan ibu pengasuh kini berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam, ikatan darah yang selama ini tersembunyi rapi di balik dinding-dinding diam dan pengorbanan. Namun, tak lama setelah kehangatan itu hadir, realita kembali menepuk pundaknya. Ilham sadar bahwa ia hanya singgah. Ia datang untuk menyembuhkan hati, tapi tugasnya di Desa Sukajati belum selesai. Dan lebih dari itu, ada satu hal lagi yang belum ia hadapi, Aisyah. Sore itu, langit mendung ketika Ilham duduk di bangku kayu dekat taman belakang pesantren. Tempat itu sepi, hanya suara rintik hujan yang mulai turun perlahan. Tak lama, langkah kaki yang sangat ia kenal terdengar menghampiri. Aisyah datang mengenakan jaket panjang dan syal abu-abu, wajahnya tenang tapi matanya menyimpan banyak tanya. Kapan kembali ke Sukajati? Tanyanya lirih, tanpa basa-basi. Ilham menatapnya, lalu menarik napas panjang. Besok pagi, Aisyah mengangguk pelan, tak ada ekspresi kaget, sepertinya ia sudah menduganya. Aku dengar, kamu sudah tahu semuanya tentang ibu, lanjutnya. Ilham menunduk. Iya, rasanya seperti membuka pintu masa lalu yang selama ini dikunci rapat. Dan kamu marah? Tanya Aisyah, lembut. Ilham menggeleng. Tidak, aku justru merasa utuh sekarang. Seperti potongan hidup yang selama ini hilang, akhirnya kembali. Aisyah tersenyum tipis. Kalau begitu, kamu pasti juga sudah tahu kenapa aku selalu menjauh, kenapa aku tak pernah benar-benar menyambut perhatianmu. Ilham menatap Aisyah dan untuk pertama kalinya ia melihat air mata di ujung matanya. Aku tahu, kamu tahu lebih dulu tentang hubungan kita, bukan? Aisyah mengangguk perlahan. Kiai Rauf memberitahuku 3 tahun lalu. Beliau bilang, jika aku mencintaimu, maka aku harus mencintaimu dengan cara yang benar, termasuk menahan diriku untuk tidak berharap apa-apa. Ilham menggenggam jemarinya yang gemetar. Tapi kita bukan saudara kandung, kan? Tidak, jawab Aisyah cepat. Tapi tetap saja hubungan kita tak mudah. Karena cinta yang tumbuh dalam ruang yang tak biasa bisa menyesatkan jika kita tak tahu caranya menempatkan. Ilham terdiam. Hujan mulai turun lebih deras tapi mereka tetap di sana. Dua hati yang saling menyimpan rasa tapi tak tahu harus meletakkannya di mana. Aku akan kembali ke desa besok, kata Ilham akhirnya. Tapi bukan hanya karena amanah. Aku ingin belajar mencintai dengan benar. Mencintai tanpa harus memiliki. Kalau itu memang tak ditakdirkan. Aisyah menatapnya dengan mata yang basah. Dan kalau memang takdir mempertemukan kita lagi, mungkin saat itu kita sudah lebih dewasa untuk memahami arti memiliki yang sebenarnya. Keesokan paginya, Ilham berdiri di gerbang pesantren. Kiai Rauf datang menghampiri, menepuk pundaknya dengan bangga. Kamu sudah melalui ujian yang berat, nak, ujar Kiai. Dan kini kamu tahu bahwa bukan ilmu yang membuatmu kuat, tapi hatimu yang mampu menerima kenyataan. Ilham menunduk. Terima kasih, Kiai. Terima kasih karena telah menjadi ayah ketika aku tak tahu siapa orang tuaku. Dan tetap menjadi ayah bahkan setelah aku tahu siapa diriku. Nyai Salmah berdiri beberapa meter di belakang menahan tangis. Ilham menghampiri dan memeluknya erat. Ibu, doakan Ilham ya. Nyai mengangguk dengan senyum yang dibasahi air mata. Kamu bukan lagi anak kecil yang mencari rumah. Kamu sekarang adalah rumah bagi banyak hati yang haus akan cahaya. Ilham kembali ke Sukajati. Namun kali ini ia datang bukan dengan beban masa lalu, melainkan dengan hati yang utuh. Ia menyambut anak-anak yang menunggu di mushola, membantu warga dengan senyum yang lebih tulus, dan berdakwah bukan sekadar dengan lisan, tapi dengan keteladanan. Dan setiap malam saat ia menatap langit, ia mengingat wajah Aisyah.
Bukan dengan luka, tapi dengan doa. Bab 5 ditutup dengan kedewasaan hati Ilham yang memilih jalan pengabdian, bukan karena menyerah pada cinta, tapi karena paham bahwa cinta sejati kadang harus dilepaskan demi kebaikan yang lebih luas. Cinta tak selalu harus bersanding, tapi cinta yang dewasa tahu bagaimana tetap mendoakan, meski dari kejauhan. Sudah hampir 1 bulan Ilham kembali ke Sukajati. Suasana desa yang dulu dingin dan penuh keraguan kini mulai berubah. Anak-anak yang dulu menghindar kini antusias mengikuti pengajian malam. Ibu-ibu yang sempat meremehkan mulai bertanya tentang ilmu agama. Bahkan Pak Darmin, tokoh desa yang keras kepala, mulai ikut mendengarkan dari belakang mushola. Namun, kebahagiaan ini belum lengkap. Ada bisik-bisik yang mulai muncul dari beberapa warga, sebuah ketidaksetujuan yang disembunyikan rapat-rapat tapi terasa membayang. Suatu pagi saat Ilham sedang membantu seorang ibu menanam sayuran di pekarangan, Pak Darmin mendekat. Wajahnya serius. "Ilham," katanya, "ada beberapa orang di desa ini yang tidak senang dengan perubahan yang kamu bawa." Ilham menatap Pak Darmin dengan tenang. "Siapa mereka, Pak?" Pak Darmin menghela napas panjang. "Mereka orang-orang yang takut kehilangan kekuasaan dan kenyamanan. Mereka merasa ajaran baru ini bisa mengubah tatanan yang sudah lama ada." Ilham mengangguk. "Aku paham, tapi bukankah perubahan itu memang harus datang dari hati yang bersih dan niat yang tulus?" Pak Darmin menggeleng. "Niatmu baik, tapi mereka tidak akan diam. Kamu harus siap, Ilham. Bisa jadi ujian yang datang bukan hanya kata-kata, tapi tindakan." Malam harinya, saat Ilham mengisi pengajian, suara gaduh terdengar dari luar mushola. Beberapa orang mulai berteriak menolak ajarannya, bahkan mengancam untuk membubarkan pengajian itu. Anak-anak yang semula duduk tenang mulai menangis ketakutan. Ilham berdiri di depan, menenangkan semua dengan suara lembut dan penuh pengertian. "Saudaraku, aku tidak pernah bermaksud mengganggu ketenangan. Aku di sini hanya ingin berbagi ilmu, agar kita semua bisa hidup lebih baik, lebih damai." Namun teriakan tak kunjung reda. Malam itu pengajian terpaksa dibubarkan. Hari-hari berikutnya Ilham merasakan tekanan semakin berat. Beberapa rumah yang ia datangi untuk berdiskusi mulai tutup pintunya. Pesan-pesan bernada ancaman mulai muncul di mushola. Bahkan beberapa santri dan warga mulai ragu, takut terjerumus dalam konflik. Ilham duduk termenung di teras mushola, bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah ia harus menyerah? Apakah perjuangannya ini sia-sia? Di saat gelap itu datanglah kabar dari pesantren. Kiai Rauf dan Nyai Salmah mengirim surat yang berisi dukungan dan penguatan hati. Mereka menulis bahwa ujian adalah bagian dari perjalanan dan Allah tidak akan memberi cobaan di luar kemampuan hambanya. Ilham mengangkat kepala. Rasa lelah di dadanya mulai terangkat perlahan. Suatu pagi saat Ilham berjalan ke pasar desa, ia bertemu dengan seorang lelaki muda bernama Haris yang dikenal sebagai orang yang kerap menimbulkan masalah di desa. "Apa kabar, Ilham?" sapa Haris dengan senyum sinis. "Kabar baik, Haris. Apa yang bisa kubantu?" jawab Ilham dengan sopan. Haris tertawa. "Kamu memang berani, tapi kamu harus tahu, banyak yang tidak suka kamu di sini. Kalau tidak hati-hati, bisa-bisa kamu terluka." Ilham menatap tajam. "Aku siap menghadapi apapun, Haris. Asal niatku hanya satu, membawa kebaikan untuk desa ini." Hari itu juga Ilham kembali ke mushola dan mengumpulkan warga yang masih setia. "Perubahan memang tidak mudah," katanya, "tapi aku percaya bersama kita bisa melewati semua ini. Mari kita jaga Sukajati dengan cinta dan kesabaran." Suara-suara kecil mulai menyahut menyatu dalam doa dan harapan. Waktu terus berjalan membawa perubahan dan ujian yang semakin berat bagi Ilham. Ketegaran yang ia bangun di Sukajati mulai diuji dengan cobaan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Tak hanya dari orang-orang yang menentangnya, tapi juga dari dalam dirinya sendiri. Suatu pagi yang cerah, Ilham duduk di teras mushola, merenungi banyak hal. Desa yang dulu sunyi kini mulai ramai dengan berbagai pendapat dan konflik. Sebagian warga mulai terpecah antara yang mendukung dan yang menolak. Situasi mulai tak terkendali. Kiai Rauf pernah berkata, "Ketika cahaya itu tampak redup, ingatlah
bahwa fajar pasti datang setelah malam yang paling gelap. Ilham ingin meyakinkan diri sendiri, tapi hatinya tetap terasa berat. Ia tahu bahwa di balik senyum dan semangat ada harapan dan juga ketakutan. Hari itu datang kabar buruk. Mushola kecil yang selama ini menjadi pusat pengajian dan pengabdian Ilham dibakar oleh orang-orang yang menolak kehadirannya. Api merah membakar kayu dan kain, mengubah tempat yang penuh berkah itu menjadi abu dan asap hitam. Ilham yang datang pertama kali ke lokasi hanya bisa berdiri terpaku, menatap reruntuhan mushola yang dulu penuh dengan tawa dan doa. Siapa yang tega melakukan ini? Pikirnya dengan getir. Warga yang melihat kejadian itu berkumpul dengan wajah penuh duka dan kemarahan. Namun Ilham menenangkan mereka. Kita jangan sampai membalas dengan kebencian. Ini ujian dari Allah untuk kita. Mari kita bangun kembali mushola ini, lebih kuat, lebih indah. Hari-hari berikutnya, Ilham bersama warga bekerja keras membangun kembali mushola. Tangan-tangan yang dulu takut, kini saling membantu tanpa memandang perbedaan. Perlahan semangat itu menyatukan kembali warga yang terpecah. Namun di balik kebersamaan itu, Ilham harus menghadapi keputusan terberat dalam hidupnya. Suatu malam Aisyah datang menemuinya. Wajahnya serius tapi penuh kasih. Ilham, aku tidak bisa terus seperti ini. Aku mencintaimu, tapi aku tahu tugasmu di desa ini jauh lebih besar. Aku ingin kau bahagia walau itu bukan bersamaku. Ilham menggenggam tangan Aisyah. Aku juga mencintaimu, Aisyah. Tapi aku harus memilih jalan yang membawa manfaat lebih besar. Cinta kita memang tidak mudah, tapi aku yakin ada rencana Allah yang lebih indah. Mereka berdua menangis dalam pelukan, memahami bahwa cinta mereka adalah ujian kesabaran dan keikhlasan. Beberapa minggu kemudian, bantuan dari luar mulai berdatangan. Dari pemerintah desa, organisasi sosial, hingga pesantren lain yang tergerak oleh perjuangan Ilham. Mushola pun selesai dibangun kembali, kini lebih besar dan kokoh. Di malam peresmian mushola yang baru, Ilham berdiri di depan warga yang berkumpul. Dengan suara penuh harapan, kita telah melewati malam yang gelap. Tapi ingat, cahaya sejati ada pada hati yang tidak pernah padam oleh kegelapan. Mari kita terus berjalan bersama dalam iman, cinta, dan pengabdian. Ketika acara selesai, Ilham melihat ke langit. Bintang-bintang bersinar terang, seolah memberikan pelukan hangat. Ia tahu perjalanan ini belum selesai. Masih banyak tantangan yang menanti, tapi malam itu ia merasa damai. Damai karena ia telah memilih jalan yang benar, jalan yang penuh cinta, pengorbanan, dan harapan. Akhir cerita, Ilham tetap menjadi pelita di desa Sukajati, bukan hanya sebagai guru agama, tapi sebagai simbol keberanian dan cinta yang mampu menembus kegelapan. Meskipun kisahnya penuh liku dan ujian, ia membuktikan bahwa dengan iman dan ketulusan, kehidupan akan selalu menemukan cahaya di ujung jalan.